بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فنواصل كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. Kata Imam Al-Barbahari, sesungguhnya iman adalah ucapan dan perbuatan. Yani di antara pondasi Ahlus Sunnah mengimani bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau takkid lagi, beliau tekankan lagi, amalan dan perbuatan. Dan beliau tekankan lagi dengan niat dan isabah. Bertambah dan berkurang, yang dimana berkurang sesuai dengan kehendak Allah, dan iman itu pun yani bertambah dengan kehendak Allah dan berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Ini di antara masalah yang paling besar di dalam perkara akidah. Ada beberapa masalah yang paling menjadi induk dalam perkara akidah. Ada yang masih ingat? Yang pertama masalah al-imanu billah, yakni al-asma' was sifat, dengan segala turunannya, masalah asma' was sifat. Kemudian yang kedua, masalah al-iman, masalah al-iman. Nanti akan datang pembahasan masalah al-musamma fi, yakni masalah tasmiyah, hukum si fulan misalnya mukmin, kafir, fasik, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, masalah al-qadar, permasalahan takdir. Ini perkara yang sangat-sangat besar di dalam perkara akidah, sampai sebagian salaf tergelincir kakinya di perkara ini. Sampai sebagian ulama salaf, ulama ahlu sunnah tergelincir kakinya pada perkara ini. Taib. Ada 3 masalah kemarin tadi kita sebutkan. Yang pertama apa? Masalah al-asma' was sifat. Yang kedua, masalah iman. Kemudian yang ketiga, masalah al-qadar, yani masalah takdir. Yang pertama, perlu kita dudukkan dulu masalah iman. Apa definisinya? Apa definisi iman? Jadi masalah yang pertama, kita dudukkan dulu definisi iman secara lugawi, secara bahasa Arab. Yang pertama, makna secara bahasa dari kata amana, yu'minu imanan. Iman itu masdar dari amana yu'min. Maka isim fa'ilnya, apa isim fa'ilnya Abu Darda? Amana yu'minu mu'min. Naam. Wadah. Kebanyakan ahli bahasa menerjemahkan atau menafsirkan makna iman secara bahasa dengan makna at-tasdiq, membenarkan. Secara bahasa, banyak dari ulama bahasa memberikan definisi iman itu secara bahasa artinya tasdiq. Bahkan
Sebagian ahli bahasa mengatakan ijma'. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Al-Azhari, wattafaqa ahlul ilmi minal lughawiyyin wa ghairihim anna al-imana ma'nahu at-tasdiq. Telah sepakat ahli ilm dan di antara para ahli bahasa bahwa iman itu maknanya tasdiq, membenarkan. Sebagaimana yang beliau sebutkan di kitab Tahdzib Al-Lughah. Mereka beristidlal dengan ayat di surah Yusuf ayat 17. Kata Allah, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Yani ketika apa? Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf membawa Nabi Yusuf ke padang pasir untuk main-main. Menceritakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Kemudian mereka mengadu kepada ayah mereka. Apa kata mereka? "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Engkau tidak akan mu'minin lana, artinya tidak membenarkan kami walaupun kami jujur. Wadah? Naam, ay ma'nahu ma anta bimusaddiqin lana. Ini yang pertama. Adapun di sisi ulama salaf, jadi perlu diperhatikan makna secara bahasa kadang-kadang lebih umum dibandingkan makna secara syariat. Ini selalu. Jadi makna definisi secara bahasa lebih umum dibandingkan definisi secara syariat. Akan datang nanti turunannya dalam perkara ini. Karena ini akan menghasilkan khilaf nanti di karangan ahli sunnah di antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Nah, baik. Kemudian di sisi ahli bahasa, di sisi ulama salaf, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab Syarh Al-Aqidah Al-Asfahaniyah. Bisa Al-Asfahaniyah pakai fa, bisa pakai ba. Al-Asbahaniyah. Di dalam bahasa, di sisi ulama salaf, kalimat amanah itu ada dua bentuk. Yang pertama bimakna saddaqa bih. Saddaqa bihi. Jadi amana digandengkan dengan huruf ba. Makanya bahasa Arab ini indahnya ketika huruf muta'addinya, huruf yang digandengkan dengan sebuah kalimat apabila berbeda maka berbeda maknanya. Subhanallah. Contohnya apa? Kalimat raghiba kalau digandengkan dengan huruf fi maka artinya menginginkan dan mencintai. Raghiba fi. Kalau raghiba digandengkan dengan huruf an maka artinya membenci. Bayangkan Abu Ayyub. Satu kalimat tapi huruf yang digandengkan itu berbeda maka bertolak belakang maknanya. Jelas? Raghibtu fik, yakni aku mencintaimu, aku menyukaimu. Tapi kalau raghibtu ank, maka aku membencimu. Nah, makanya pentingnya huruf ma'ani. Inilah yang dikatakan huruf ma'ani. Seperti ba, fi, ala, an, ila. Di dalam bahasa Arab ini memberikan makna yang berbeda antara satu huruf dengan huruf yang lain. Jelas? Kalau amana digandengkan dengan huruf ba, maka maknanya saddaqa bihi. Saddaqa bihi. Sebagaimana yang Allah katakan di surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima. Sesungguhnya para rasul beriman bima, dengan apa yang diturunkan, bima unzila ilaihi min rabbih,
dengan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Ai saddaqar rasul. Kemudian yang kedua, amana apabila digandengkan dengan huruf lam, maka artinya mengikrarkan. Mengikrarkan bermakna aqarra lahu. Jadi ini lebih dalam dibandingkan hanya sebatas membenarkan. Mengikrarkan itu lebih ditekankan, lebih kuat dibandingkan hanya sebatas membenarkan. Sebagaimana yang Allah katakan, fa'amana lahu Lut. Nah, fa'amana lahu Lutun, yakni Lut beriman kepadanya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Nah, ini juga aqarra, lebih kuat dibandingkan hanya sebatas membenarkan. Dan para salaf, ulama ahli sunnah mengkritik ulama ahli bahasa yang dimana mereka mendefinisikan iman hanya sebatas membenarkan. Karena ini akan menjadikan murji'ah sesat. Yang penting membenarkan sudah cukup. Dan mereka sebatas membenarkan dengan makna hati. Padahal membenarkan itu umum kan gitu. Bisa membenarkan dengan lisan, bisa membenarkan dengan anggota badan, bisa membenarkan dengan hati. Jadi makna membenarkan itu umum, bukan hanya sebatas di hati atau di mulut saja. Jadi dengan perbuatan juga membenarkan. Inilah yang dikritik Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di kitab Kitabul Iman, di kitab Al-Iman. Apa kata para salaf atau kebanyakan salaf dari kalangan ahli sunnah? Innal iman wa in kana yatadamman at-tasdiq falaysa huwa mujarrad at-tasdiq. Sesungguhnya iman walaupun mencakup makna membenarkan, tapi bukan hanya sebatas membenarkan, tapi ada tambahan khusus. Wa innama huwal iqrar, mengikrarkan. Wat tuma'ninatu aidha, dan ketenangan, konsistensi. Jelas? Nah, kemudian apa perbedaan antara iman dan tasdiq? Sekarang masalah perbedaan antara iman dan tasdiq. Ada sekitar 4 perbedaan antara iman dan tasdiq, iman dan membenarkan. Makanya iman kayaknya sudah menjadi bahasa Indonesia kan? Makanya kalau kita coba buka Frans, apa makna iman di dalam KBBI? Baik, yang pertama, kalimat iman digandengkan dengan huruf ba dan huruf lam. Maka ini udah kita sebutkan. Jadi kalimat iman di dalam bahasa Arab itu senantiasa digandengkan imma dengan huruf ba atau huruf lam. Amantu bik atau amantu lak. Ini contohnya. Adapun kalimat saddaqa yakni tasdiq, kalimat tasdiq, maka tidak bisa, maksudnya orang-orang Arab tidak menggunakan kalimat tasdiq digandengkan dengan huruf lam. Yani enggak ada istilah saddaqtu lak. Tidak ada istilah, tidak ada penggunaan atau tidak dikenal di dalam bahasa Arab menggunakan saddaqa laka atau saddaqtu lak. Akan tetapi dengan huruf ba, saddaqtu bik misalnya. Saddaqa ba dengan huruf ba. Atau tanpa huruf muta'addi, saddaqtuka. Saddaqtuka. Ima dengan huruf ba atau tidak dengan huruf muta'addi. Ini yang pertama. Apa maknanya dalam bahasa Indonesia? KBBI, makna iman. Kepercayaan dan keyakinan. Naam,
kepercayaan, yakni membenarkan, mempercayai. Taib. Karena itulah kurangnya bahasa Indonesia untuk menerjemahkan bahasa Arab. Jadi harus jadi panjang dia, jadi kayak syarah kan gitu. Kemudian perbedaan yang kedua antara iman dan tasdik. Perbedaan yang kedua, tadi yang pertama kita sebutkan apa Abu Darda? Kalimat iman digandengkan huruf 6. Sementara tasdik hanya dengan huruf ba saja atau atau tanpa huruf mutaaddi. Saddaqtuka atau saddaqtu bik. Udah ini aja. Baik. Kemudian yang kedua, kalimat iman mencakup 3 makna. Kalimat iman mencakup 3 makna. Yang pertama, al-amnu, yakni keamanan, yakni tidak ada kegoncangan, itu makna aman. Tidak ragu-ragu, enggak guncang dia. Kemudian yang kedua, at-tasdiq, mempercayai atau membenarkan. Kemudian yang ketiga, al-amanah, amanah. Ini lebih sempurna dan lebih dalam makna iman dibandingkan tasdiq. Tadi iman kita sebutkan ada 3 makna. Yang pertama al-aman, aman, tidak ada keguncangan, konsisten. Kemudian tasdiq, membenarkan, dan amanah. Kemudian tasdiq maka tidak mengandung makna aman dan amanah. Jelas. Tasdiq tidak mengandung makna aman dan amanah. Hanya mengandung makna at-tasdiq, udah sebatas itu. Kalau iman ini enggak, lebih umum dia, lebih kuat. Ada aman, ada tasdiq, ada amanah. Kalau tasdiq ya cuma tasdiq. Jadi iman itu sudah pasti tasdiq, tapi tidak semua tasdiq berarti apa? Iman. Ya kan? Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, lafaz iman digunakan untuk membenarkan kabar yang gaib. Lafaz iman digunakan untuk membenarkan kabar yang gaib. Adapun kabar yang disaksikan oleh panca indera, maka tidak dikatakan amannalah atau kita benarkan dia atau kita imani dia. Contohnya apa? Yang bisa disaksikan panca indera, matahari tenggelam. Misalnya anak kabarkan kepada Abu Ayyub, matahari telah tenggelam. Kemudian Abu Ayyub mengatakan amantulak, maka enggak digunakan di dalam bahasa Arab kalimat ini, tapi yang digunakan saddaqtu bika atau saddaqtuk. Aku benarkan engkau, tidak dikatakan aku mengimanimu. Jelas. Sementara tasdiq digunakan untuk kabar yang gaib atau kabar yang tampak. Kabar yang gaib dan kabar yang tampak. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, kalimat iman itu senantiasa diungkapkan untuk membenarkan kabar yang gaib, masalah-masalah yang gaib. Makanya kan selalu kita bilang, inilah iman. Apa makna iman? Ya mengimani perkara yang gaib. Jelas. Kemudian yang terakhir, lafaz iman kebalikannya adalah kekufuran. Lafaz iman kebalikannya kekufuran. Sementara tasdiq kebalikannya adalah takdzib.
Kalau tasdik membenarkan, kalau takdzib mendustakan. Mana yang lebih umum? Apakah kekufuran atau takdzib? Mana yang lebih umum? Mana yang lebih banyak contohnya? Mendustakan atau kufur? Kufur, na'am. Lebih banyak kufur itu bisa dengan meninggalkan. Ya kan? Mungkin ada seseorang membenarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, musaddiq. Tapi dia apa? Dia tidak mau mengikuti syariat Rasul. Apakah beriman? Sepakat kaum muslimin dia adalah kafir. Jelas? Nah, tidak cukup kufur itu hanya mendustakan. Bahkan ragu-ragu juga di antara bentuk apa? Kekufuran, syak. Jadi kufur bisa dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan, dan bisa dengan meninggalkan, bitark. Sementara tasdik itu hanya sebatas mendustakan. Nah, atau kufur juga bisa jadi membenci. Ya kan? Walaupun dia membenarkan, sebagaimana kaum musyrikin membenarkan Nabi, maksudnya apa yang dibawa Nabi adalah kebenaran gitu. Tapi apa? Membenci Nabi alaihissalam. Begitu juga kebanyakan Yahudi mengetahui bahwa apa? Nabi Muhammad adalah Nabi, tapi membenci karena muncul dari kalangan Bani Ismail. Maka mereka semuanya kufar. Mereka semuanya kufar. Jelas ya? Inilah nanti akan muncul perbedaan antara ahli sunnah, khawarij, dan murji'ah. Dari definisi yang kita sebutkan. Jadi murji'ah itu bergantung hanya sebatas definisi secara bahasa. Tasdik itu iman, takdzib itu kufur. Udah. Wadih. Baik. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, ucapan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, maksudnya Al-Qur'an dan Sunnah, itu mengandung dua perkara. Yani al-kalam, udah kita bahas sebelumnya. Al-kalam itu mengandung dua perkara. Ada yang masih ingat? Al-kalam itu mengandung dua perkara, imma kadza atau imma kadza. Kayaknya udah berapa kali kita ulang. Al-kalam, ucapan, tidak akan lepas dari dua perkara. Atau tiga perkara, yang ketiga ini gabungan antara yang pertama dan kedua. Betul tak? Naam. Wa insya. Naam. Khabar, yakni kabar, atau insya. Insya itu perintah. Imma perintah mengerjakan atau perintah meninggalkan. Ya kan? Nggak akan lepas dari perkara ini. Semua kabar yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka wajib bagi setiap muslim membenarkannya. Tasdiq. Wajib membenarkannya. Kemudian apabila dalam bentuk insya, yakni perintah, imma dia perintah mengerjakan perbuatan atau meninggalkan perbuatan, maka wajib setiap yang beriman al-inqiyad wal istislam, yakni tunduk dan berserah diri. Wajib dia al-inqiyad, yakni tunduk, kan gitu. Dia tunduk dengan perintah itu. Makanya orang yang tidak mengamalkan amalan yang Allah wajibkan, bahkan datang penjelasan dari Nabi siapa yang meninggalkan perbuatan itu, maka dia kafir, maka kafir orang. Seperti orang yang meninggalkan salat secara umum. Ya, ini salat secara keseluruhan, maka
orang ini kafir. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Wadah bahwa apa? Bahwa tidak cukup hanya membenarkan. Maka ketika ada perintah yang itu wajib dilakukan, maka wajib dilakukan. Oleh karena itu dari penjelasan yang kita uraikan, iblis, kafirnya iblis, bagaimana bentuknya? Apakah dia mendustakan Allah itu sang pencipta, atau Allah itu yakni zat yang berhak diibadahi? Apakah diingkari oleh iblis? Tidak diingkari oleh iblis. Tapi yang diingkari oleh iblis apa? Dia tidak mau tunduk dengan perintah. Istikbar. Jelas. Istikbar ini kebalikannya al-inqiyad. Nah, kalau inqiyad ini tunduk, istikbar ini sombong, menentang. Makanya kafirnya iblis bukan dia tidak mengimani Allah itu sang pencipta atau Allah adalah zat yang berhak diibadahi, akan tetapi iblis menolak perintah, meninggalkan perintah karena tidak tunduk. Nah, oleh karena itu seseorang tidak cukup hanya membenarkan. Tidak cukup hanya membenarkan. Ini bantahan kepada siapa? Orang-orang Murji'ah. Taib. Kemudian perkara yang lain, apa yang ahli bahasa beristidlal dengan ayat ini, yani wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, maka ini kurang tepat dan kurang sempurna. Kenapa? Karena wa ma anta bimu'minin lana artinya yakni aqarra, bukan hanya sebatas saddaqa, membenarkan. Jadi memang ikhwatu Yusuf, yakni saudara-saudara Nabi Yusuf benar-benar ingin mengatakan bahwa walaupun sejujur apapun kami, maka ayah kami tidak akan beriman. Karena ini kasusnya perkara yang gaib enggak ini? Nabi Yusuf dimakan serigala. Gaib atau nampak ayahnya? Gaib. Ya kan? Makanya mereka mengatakan bimu'minin lana. Tidak mengatakan bimusaddiqin bina. Atau bimusaddiqina. Tidak mereka katakan demikian, tapi bimu'minillah, ini perkara gaib. Wadah. Baik, kemudian al-janib ats-tsani, sisi yang kedua, makna iman secara syariat. Ada yang ingat makna iman secara syariat? Ada banyak ungkapan para salafus saleh yang telah kita paparkan di kitab-kitab yang lalu, yang telah kita pelajari, kitab-kitab akidah. Rata-rata tidak akan lepas dari pembahasan ini. Sekecil apapun kitab akidah itu tidak akan lepas dari pembahasan ini. Ada yang masih ingat? Abu Rashid. Tasdiqul bil qalb, iqrar bil lisan, al-amal bil arkan. Naam, ahsant. Ini diantara ucapan salafus saleh. Taib, yang pertama, enggak apa-apa kita ulang. Al-iman qaulun wa amal. Nah, sebatas begini saja udah cukup. Iman itu ucapan dan perbuatan, qaul wa amal. Sebagian lagi menambah wa niyah, qaulun wa amalun wa niyah. Sebagaimana yang diungkapkan sebagian para ulama di antara Imam Syafi'i. Iman itu ucapan, perbuatan dan niat. Kemudian yang ketiga, qaulun wa amalun wa niyyah wa ittiba'is sunnah. Ucapan, perbuatan, niat dan mengikuti sunnah. Kemudian yang lain, sebagaimana dikatakan Abu Rashid, qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadu bil qalb, dan keyakinan dengan hati, wal amal
bil jawarih, dan beramal dengan anggota badan, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Nah, ini semua datang dari para salafus salih. Baik, kita baca ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata beliau, wa kullu hadza sahih. Semua definisi yang disebutkan tadi itu benar. Faman qala innal iman qaulun wa amal muraduhu qaulul lisan wal qalb wa amalul qalb wal jawarih. Siapa yang mengatakan iman itu hanya sebatas misal ucapan dan perbuatan, ini benar. Kenapa? Karena ucapan lisan, yakni ucapan itu mengandung ucapan lisan dan ucapan hati. Kemudian amalan itu amalan hati dan amalan anggota badan. Wa qaulul lisan wa amalul jawarih ma'rufan. Ucapan lisan dan amalan dengan anggota badan ini sudah kita ketahui secara bersama. Wa ammal maqsud min qaulil qalb, apa yang dimaksud dengan ucapan hati? Ada yang ingat? Naam? Ucapan hati, bukan amalan hati. Wa ammal maqsud min qaulil qalb, adapun yang dimaksud dengan ucapan hati, bukan amalan hati. Amalan hati na'am zikir. Ini ucapan hati. At-tasdiq wa iqrar wa ma'rifah. Keyakinan, membenarkan dan mengikrarkan. Jadi pembenaran seseorang di dalam hatinya itulah dikatakan qaulul qalb. Adapun zikir, yakni zikir apa? Ucapan lisan, amalan lisan. Wa amma amaluhu, adapun amalan hati, maka ketundukan terhadap apa yang dibenarkan oleh hatinya. Inqiyaduhu lima saddaqa bih. Wa man 'abbara 'anil iman bihadha at-ta'rif laysa muraduhu kulla qaulin aw 'amal wa innamal murad ma kana masyru'an minal aqwali wal a'mal. Nah, yang dimaksud dengan iman di sini bukan semua ucapan, tapi semua ucapan yang Allah syariatkan, imma dia wajib atau mustahab. Kama anna ta'bir ba'd as-salaf bihadhihi al-ibarah fi ta'rif al-iman innama ja'a fi ma'rid ar-radd 'ala al-murji'ah. Lihat, kenapa para salafus saleh mengungkapkan iman itu ucapan dan perbuatan dan niat dan ittiba'us sunnah dan seterusnya. Karena apa? Murji'ah itu mengatakan iman itu hanya sebatas ucapan saja, tanpa amalan. Jadi konteks para salaf menyebutkan definisi iman ini dalam rangka membantah keyakinan Murji'ah. Alladzina ja'aluhu qawlan faqat. Yakni di mana Murji'ah ini menjadikan iman itu hanya sebatas ucapan saja. Bahkan subhanallah ada podcast orang Arab, dahulu dia orang Khawarij, pernah tonton di YouTube. Dia bilang diakui, ana minal Murji'ah katanya. Aku di antara Murji'ah. Bahkan salat itu bagi dia hanya sebatas mengingat Allah. Adapun dengan gerakan yang kita ketahui secara bersama itu bukan di antara, maksudnya enggak perlu sampai kayak gitu. Subhanallah. Baik. Faqala ba'd as-salaf raddan 'alaihim bal qaulun wa 'amal. Sebagaimana yang dikatakan sebagian salaf ketika membantah Murji'ah, mereka mengatakan ucapan dan perbuatan. Wa amma man 'arrafahu biqaulihi huwa qaulun wa 'amalun wa niyyah, fa maqsuduhu bi ziyadati lafzi wa niyyah anna al-qaul yatanawal al-i'tiqad wa qaul al-lisan. Adapun para salaf yang menambahkan ucapan, perbuatan dan niat supaya lebih memperjelas lagi keyakinan dan ucapan lisan. Sebenarnya lebih ke memperjelasnya saja gitu. Wa ammal amal faqad la yufham minhu an-niyyah fazada dzalik. Adapun misalnya al-amal kan gitu, karena dikhawatirkan yakni niat itu tidak mencakup iman, makanya mereka tambah lagi qaulun wa amal wa niyyah. Wa amma man arrafahu bi annahu qaulun wa amalun wa niyyah wa ittiba'is sunnah, adapun yang menambahkan ittiba'is sunnah, mengikuti sunnah, faqad zada lafdh wa ittiba'is sunnah li'anna dzalika kulluhu la yakunu mahbuban lillahi illa bi ittiba'is sunnah. Karena semua perkara itu, ucapan, perbuatan dan niat ini, kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka bukan sesuatu yang dicintai Allah dan bukan di antara iman.
Maksudnya apa? Bisa jadi seseorang menjadikan sebuah ucapan atau perbuatan, contohnya bid'ah. Apakah dikatakan seorang yang beramal dengan bid'ah dikatakan sedang menambah iman? Bukan menambah iman, bahkan menambah kesesatan. Wadah. Makanya subhanallah, bayangkan majlis yang di dalamnya kebid'ahan bukan menambah keimanan, menambah kesesatan, waliyadzubillah. Tapi itu pula lah yang disukai orang-orang awam, ya kan? Joget-joget, ketawa-ketawa, lelucon-lelucon. Taib. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad su'ila Sahal bin Abdullah At-Tasturi 'anil iman, ma hu? Ketika ditanya Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi tentang iman, apa itu? Maka beliau menjawab, qaulun wa amalun wa niyyah wa ittiba'us sunnah. Ucapan, perbuatan, niat dan dibarengan dengan ittiba'us sunnah. Li'anna al-imana idza kana qaulan bila amal fa huwa kufrun. Karena iman apabila hanya sebatas ucapan tanpa dengan amalan itu kekufuran. Wa idza kana qaulan wa amalan bila niyyah fa huwa nifaq. Subhanallah. Apabila berucap, beramal tapi tidak ada keikhlasan di dalam niat, kan gitu, maka nifaq. Wa idza kana qaulan wa amalan wa niyyah bila sunnah fa huwa bid'ah. Apabila ucapan, amalan, niat tapi tidak sesuai sunnah, maka bid'ah, maka bukan di antara penambah keimanan. Ini lihat dakiknya, rincinya para salafus saleh ketika menjelaskan tentang perkara. Kemudian kata beliau Ibnu Taimiyah, wa ajma'u at-ta'arif al-warida wa ashmaluha, definisi yang paling sempurna dan yang paling mencakup adalah annal iman qaulul lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalul jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Sebagaimana dikatakan atau disebutkan Abu Rashid, iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa hadha at-ta'rif huwa alladhi yumayyiz qaul as-salaf fi musamma al-iman an qauli ghairihim min al-firaq. Inilah yang membedakan antara keyakinan salaf dan keyakinan firqah yang sesat yang lain. Wa li hadha kana hadha at-ta'rif huwa ajma'u at-ta'arif al-waridah 'an as-salaf aktharuha diqqah fi bayani qaulihim. Naam. Adzan. Tafadhal. Baik, kita tambahkan sedikit. Kita sebutkan firqah yang menyelisihi ahli sunnah dalam hakikat dan definisi iman. Yang menyelisihi akidah ahli sunnah dan akidah salaf tentang masalah keimanan ada sekitar 7 firqah. Firqah yang pertama, firqah al-Jahmiyah. Firqah al-Jahmiyah. Dan al-Jahmiyah ini di antara firqah al-Murji'ah. Hakikat dari Murji'ah mengeluarkan amalan dari keimanan. Mengeluarkan amalan dari keimanan. Apa kata Al-Jahmiyah tentang keimanan? Iman itu di sisi Jahmiyah adalah ma'rifatul qalbi faqat. Mengetahui dan mengenal Allah hanya sebatas dalam hati. Subhanallah. Konsekuensi pemahaman Jahmiyah ini bahwa Fir'aun apa? Mukmin. Iblis mukmin. Kata mereka, iman itu mengetahui di dalam hati. Inilah hakikat dari keimanan. Maksudnya mengetahui bahwa Allah pencipta, udah. Subhanallah. Jelas. Kemudian yang kedua, al-Asy'ariyah. Ini juga di antara firqah Murji'ah. Murji'ah itu umum, kan itu turunannya ini Jahmiyah. Asy'ariyah mengatakan
Al-iman huwa tasdiq faqat. Iman itu hanya sebatas membenarkan, udah. Artinya membenarkan apa yang datang dari Nabi, dari sisi Allah. Akan tetapi membenarkan di sisi Asy'ariyah bukan membenarkan juga dengan perbuatan, tapi membenarkan dengan hati atau dengan lisan, udah. Ya sama aja kan gitu, berarti mengeluarkan amalan anggota badan dari hakikat keimanan. Makanya banyak di antara mereka jatuh pada kesyirikan. Bagi mereka ini bukan syirik, bukan membatalkan keimanan, kata mereka. Selama seseorang itu tidak meyakini bahwa ini di sisi Asy'ariyah kan gitu. Selama seseorang itu tidak meyakini bahwa wali yang dimintai itu dialah yang memberikan permintaan. Selama yang diyakini Allah yang memberikan permintaan melalui wali ini bukan syirik, kata mereka. Jelas? Nah, makanya Asy'ariyah, Murji'ah. Kemudian yang ketiga Al-Maturidiyah. Sama ini, adik abang nih sebenarnya nih, Maturidiyah ini. Keyakinan mereka dalam iman seperti keyakinan Asy'ariyah. Apa? Membenarkan di dalam hati saja atau dengan ucapan, udah. Kemudian yang keempat, Firqah Al-Karramiyah. Iman itu di sisi mereka ucapan dengan lisan saja. Ucapan dengan lisan saja, adapun dalam hati enggak. Makanya konsekuensi dari ucapan karramiyah, orang munafik mukmin. Kenapa orang munafik mukmin? Karena mengucapkan dengan lisan, kan gitu. Adapun di dalam hati orang munafik, dia menyimpan kekufuran. Bagi apa namanya? Bagi karramiyah itu beriman. Subhanallah. Kemudian yang kelima, Murji'atu al-Ahnaf atau Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Ahnaf atau Murji'atul Fuqaha. Ini juga di antara ketergelinciran Abi Hanifah dan di antara pengikut dan sebelumnya. Sebelum Abu Hanifah dia mengikuti syekhnya. Apa kata mereka? Mereka mengatakan tentang iman, iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa tasdiqu bil janan, udah, dan membenarkan dengan hati saja. Adapun anggota amalan dengan anggota badan, kata mereka bukan bagian dari keimanan. Apa beda Murji'ah al-Fuqaha dengan Jahmiyah? Murji'atul Fuqaha mengatakan bukan berarti siapa yang meninggalkan perkara yang diperintahkan dan siapa yang melakukan perkara yang dilarang dia menjadi layak memasuki surga. Jelas. Akan tetapi kata mereka, siapa yang melakukan dosa besar berhak mendapatkan azab. Siapa yang meninggalkan perintah yang wajib berhak mendapatkan azab. Ini di sisi Murji'atul Fuqaha. Akan tetapi amalan itu bukan bagian dari keimanan. Nah, makanya sebagian ulama ahli sunnah mengatakan perselisihan antara irja'ul fuqaha dan ahli sunnah khilafun lafzi, hanya lafaznya saja, tapi ini tidaklah benar. Khilafnya adalah khilafun suri, surahnya, bentuknya, hakikatnya memang berselisih karena bertentangan dengan dalil. Nanti akan datang pembahasan insyaallah munaqasyat ucapan orang-orang Murji'ah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan amalan anggota badan itu di antara keimanan. Di dalam hadis amalan anggota badan di antara keimanan. Masa mau dibilang bukan keimanan? Allah mengatakan itu keimanan. Akan datang dalilnya nanti. Dan di sisi
Orang-orang firqah yang keenam adalah Al-Khawarij. Firqah yang keenam adalah firqah Al-Khawarij. Apa kata mereka tentang iman? Iman itu qaulun wa i'tiqadun wa amal. Ucapan, perbuatan, ucapan, keyakinan dan perbuatan. Ucapan, keyakinan dan perbuatan. Wadah. Dan tidak bertambah dan berkurang. Dan tidak bertambah dan berkurang. Kemudian firqah yang ketujuh, yang terakhir, firqah Mu'tazilah. Firqah Al-Mu'tazilah. Ucapan mereka tentang iman itu sama dengan ucapan Khawarij, bahwa iman itu ucapan, keyakinan dan perbuatan, tidak bertambah dan berkurang. Akan tetapi Khawarij, siapa yang meninggalkan amalan di sisi mereka, maka dia kafir di dunia dan kekal di akhirat di neraka, tidak akan pernah keluar. Di dunia kafir, halal darahnya ditumpahkan, dan di akhirat kekal di neraka. Siapa yang melakukan dosa-dosa besar atau meninggalkan amalan-amalan wajib. Jelas. Siapa yang melakukan dosa besar seperti mencuri, berzina, di sisi Khawarij, kalau dia tidak bertaubat orang ini, maka mati dia kafir. Berbahaya. Makanya mereka mau memerangi, membunuh, karena mereka anggap ini udah kafir. Kemudian Mu'tazilah, bedanya orang yang melakukan dosa besar, mereka tidak mengatakan pelakunya kafir di dunia, tapi mereka mengatakan manzilah baina manzilataini, antara satu dari dua kedudukan, artinya tidak beriman dan tidak kafir. Mereka mengatakan fasik al-milli, tapi bukan fasik di sisi ahlu sunnah yang bermakna fasik akbar atau fasik asghar, tapi bagi mereka fasik. Artinya apakah beriman? Kata mereka enggak. Apakah kafir? Enggak. Kalau ahlu sunnah, orang yang fasik itu kan terbagi menjadi dua, fasik akbar dan fasik asghar. Kalau fasik akbar di sisi ahlu sunnah kafir. Kalau fasik asghar di sisi ahlu sunnah tidak kafir, tapi lemah keimanannya. Jelas. Orang yang melakukan dosa besar di sisi ahlu sunnah kita katakan fasik, tapi bukan fasik akbar berarti kafir, tapi kita katakan dia beriman sesuai dengan kadar keimanannya yang lemah, yang disebabkan dosa yang ia lakukan. Kalau Mu'tazilah kata mereka enggak, beriman enggak, kafir enggak. Apa maknanya? Fasik. Jadi makna fasik di sisi Mu'tazilah inilah dia. Manzilah baina manzilatain. Sebab penyimpangan seluruh firqah ini, Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah yang 5 ini, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Karramiyah, seluruhnya satu. Apa sebab penyimpangan mereka? Ini sudah pernah kita bahas. Apa? Naam? Baik, mengedepankan akal ini umum kan? Cuma ini pembahasannya iman, masalah iman ini yang lebih khusus. Mensucikan Allah. Agak jauh sedikit. Pernah kita bahas kenapa mereka menyimpang? Karena mereka mengatakan iman itu tidak bertambah dan berkurang. Jelas. Iman itu la yatajazza wa la yataba'ad. Tidak, enggak ada tingkatannya. Siapa yang melakukan dosa udah hilang keimanannya, kafir. Murji'ah enggak. Tidak ada bertambah dan berkurang.
Jadi Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan siapa melakukan dosa besar hilang imannya. Murji'ah mengatakan siapa yang melakukan dosa besar slow imannya, tetap konsisten, tidak berkurang. Jelas? Idza dhahaba ba'd, dhahaba kullu di sisi Khawarij. Kalau sudah berkurang secuil atau sebagian, maka hilang total keimanannya. Kalau Murji'ah, yakni kalau sudah membenarkan, udah mau apapun amalan ini la yadurrul iman ma'adzam, kata mereka. Mau gimana pun dosa, engkau mukmin sempurna keimananmu seperti Abu Bakar dan Umar. Wah, ini sebab penyimpangan kedua firqah yang saling bertolak belakang antara Murji'ah dan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka tidak mengatakan iman itu bertingkat-tingkat dan iman itu bertambah dan berkurang. Sementara Ahlus Sunnah kita mengatakan iman itu bertingkat-tingkat, bertambah dan berkurang sesuai dengan keilmuan. Ya kan? Iman itu sesuai dengan keilmuan. Nah, makanya Nabi alaihi salatu wasallam, apa kata Nabi? Ana a'rafukum billah. Aku yang paling mengetahui tentang Allah di antara kalian. Artinya Nabi paling sempurna keimanan ini karena sebabkan ilmunya. Makanya Umar berkatakan ketika halumma, kata Umar bin Khattab, mari duduk majelis ilmu pelajari. Na'am nu'minu sa'atan. Ayo kita tambah iman kita. Menunjukkan apa? Ilmu ini berbarengan dengan keimanan. Nah. Taib, kemudian pembahasan yang akan datang insyaallah mungkin kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Fadhal. Pembahasan yang sebelumnya. Nah. Ayo. Nabi Isa juga disebut Al-Masih. Apakah ini ada perbedaan atau persamaan atau bagaimana? Naam, Al-Masih maksudnya Nabi Isa, mungkin kemarin belum sempat kita jelaskan kenapa dikatakan Al-Masih. Li'annahu yamsah al-abras wal-abkam. Kan gitu, dia mengusap orang yang baras, nah orang yang bisu. Nah, kemudian apa? Ketika dia usap, yakni sembuh. Itu di antaranya. Begitu juga ketika Nabi Isa turun ke muka bumi, disebutkan dalam hadis kemarin, wa yamsah wujuhahum. Kemudian Nabi Isa mengusap wajah-wajah orang-orang yang mengikutinya dari kalangan orang beriman. Nah, wa yuhaddithuhum an darajatihim fil jannah. Kemudian Nabi Isa pun menyebutkan derajat mereka di surga. Bukan berarti Nabi Isa memvonis mereka, ini datang ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna Al-Masih, artinya Nabi Isa mengusap, maka Allah memberikan kekuatan juga kepada Nabi Isa ketika mengusap penyakit bisa sembuh. Bisa sembuh, itulah di antara makna Al-Masih. Al-Masah, mengusap. Sementara Dajjal kemarin kita sebutkan kenapa dikatakan Al-Masih Dajjal? Ada dua. Nah, yang pertama yamsah fil ard, maksudnya dia berjalan di muka bumi. Yang kedua lianna mamsuhah, matanya terusap sehingga rusak. Wadah. Baik, ada iskal di pembahasan ini? Masalah iman. Ahlus Sunnah mengatakan definisi iman apa? Qaulul bil lisan wa i'tiqadu bil janan wal amalu bil jawarih atau bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan bertambah dan berkurang. Dan para ulama menyebutkan tingkatan keimanan seseorang, maksudnya seseorang bagaimana bisa menambah imannya dengan belajar, dengan berilmu. Nah, itu diantara dalil yang paling kuat ketika Umar mengatakan halumma, ayo kita menuntut ilmu
nu'minu sa'atan, ayo kita tambah sebentar iman kita, menunjukkan nambah ilmu. Wadah. Makanya orang yang tak pernah belajar agama mau bisa nanti saking lamanya dia melakukan kekufuran memang keluar dari Islam. Khususnya orang-orang yang di kota yang sibuk menuntut dunia, terus nggak ada waktu untuk belajar sama sekali, nggak tahu lagi mana yang haram. Kalaupun dia salah, nggak tahu dia harus bertobat, udah terus blank, KTP saja yang lagi yang Islam. Adapun syiar-syiar Islam itu nggak ada lagi yang dikerjakan, dan banyak di kota-kota besar atau orang-orang yang ini safar keluar negeri, hidup dengan orang-orang kafir, udah sama. Nasallallahu salam wal afiyah. Fadhal. Ya, sering kita dengar ucapan sekarang, misalnya seorang pejabat ini beriman dan bertakwa, itu maksudnya apakah sama satu kesatuan atau ada Akan datang insyaallah besok pembahasan masalah dalalatu ismil iman. Apa yang dimaksud dengan iman yang disebutkan dalam Al-Quran, apa maknanya, kan gitu. Nanti akan datang insyaallah makna dari iman bisa mencakup ibadah, bisa mencakup takwa, bisa mencakup ihsan, bisa mencakup amalan zahir, bisa mencakup amalan batin, akan datang insyaallah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.